Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita hadir lagi di pertemuan kedua kelas pangan halaman ala permakultur. Nah, di pertemuan kedua ini insya Allah akan dibahas tentang tanah gitu ya. Kang Afif tadi udah kirim juga video di grup yang bisa kita tonton dulu dan bisa kita refleksikan gitu ya. Yang dimana tanah ini biasanya pada umumnya ya, kita cuma melihat tanah itu sebagai tempat kita berpijak, misalnya tempat kita berpijak, terus udah gitu, oke lah tempat tanaman tumbuh gitu ya, tanah hanya sekedar tanah, itu istilahnya kayak gitu ya, nggak lebih dari tempat berpijak atau misalnya menumbuhkan tanaman kayak gitu. Tapi ternyata memang tanah ini bagaimana sih? Kita itu di materi ini gitu ya, bagaimana sih kita tuh melihat tanah tuh bukan lagi hanya sekedar tanah mati atau tempat kita berpijak atau tempat apa ya istilahnya tempat kita membangun dan lain-lainnya, tapi ternyata tanah itu tanah yang hidup gitu. Dan bagaimana tanah yang hidup ini ternyata perannya itu lebih penting juga, sangat penting gitu ya tanah ini gitu. Dia tuh ternyata merupakan pondasi. Pondasi apa sih? Nanti insya Allah akan dijelaskan di materi kali ini kayak gitu. Jadi nanti di materi kali ini juga akan dijelaskan gitu bagaimana sih kita tadi melihat perspektif kita terhadap tanah itu berubah, bagaimana yang tadinya sebelumnya hanya tanah aja, tapi ternyata tanah itu pondasi yang sangat penting ternyata perannya. Satu itu. Kedua, gimana sih cara kita meregenerasi tanah gitu ya? Gimana caranya kita bisa nih dari halaman kita sendiri, pondasi itu tuh dihidupkan dari halaman kita sendiri, dari ruang yang kita miliki kayak gitu ya, di halaman kita. Terus dan bagaimana cara meregenerasinya tanah-tanah yang ada, yang kondisi tanah masing-masing di rumah pasti kan berbeda-beda. Ada tanah yang keras, ada tanah yang subur, katakanlah memang sudah diberkahi dengan tanah yang subur, ada tanah yang misalnya liat, ada tanah yang berpasir, apalagi kalau di komplek gimana nih Teh Aca biasanya atau Kang Afif, di rumah saya tanahnya kalau digali isinya berangkal gitu ya, isinya eh, apa puing-puing bangunan gitu, kalau digali ternyata nggak ada tanahnya, malah isinya hanya berangkal aja, berangkal bangunan gitu. Gimana caranya aku mau menghidupkan lagi tanah, mau menanam lagi di kondisi yang dimiliki gitu. Nanti akan dibahas juga di materi ini kayak gitu. Jadi kalau kemarin kita bahas materinya terkait introduction dulu ya, kayak pengantar, prinsip-prinsip secara umum. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke satu elemen, dan elemen yang paling penting ditaruh di awal dulu, tanah, dan ini akan cukup apa namanya? Cukup panjang nggak sih? Nggak panjang-panjang banget, cuman istilahnya cukup banyak materinya teman-teman, banyak yang perlu disampaikan, banyak apa ya, regenerasi tentang tanah, banyak cara-cara juga yang akan disampaikan gimana sih biar teman-teman bisa nih meregenerasi kembali, menghidupkan kembali tanah yang tadinya mati menjadi tanah yang hidup. Itu akan dijelaskan di materi malam ini. Jadi semoga teman-teman apa ya istilahnya siap apa ya sih, siap untuk tadi ya menyerap sebanyak-banyaknya tadi materi tentang kali ini tentang tanah kayak gitu. Nah, itu coba ya aku bacakan dulu sambil menunggu Kang Afif. Kang Afifnya lagi ke toilet sebentar. Nah, tadi poin-poin materi malam ini itu ada tadi ya, satu, penyebab tanah rusak gitu ya. Kenapa sih tanah bisa rusak? Dari video pendek tadi sebenarnya udah menggambarkan kenapa sih tanah rusak gitu kan. Oh, ternyata tanah rusak karena dicangkul. Tapi kenapa tanah rusak karena dicangkul? Oh, tanah rusak karena diberikan pupuk kimia. Tapi kenapa, mekanismenya apa yang terjadi di dalam tanah saat diberikan pupuk kimia? Kenapa dia menjadi rusak? Nah, itu akan dijelaskan di materi ini. Kemudian juga tentang tanah itu hidup gitu kan. Emang tanah itu hidup itu bagaimana, mekanisme tanah yang hidup itu seperti apa? Bagaimana cara kerjanya atau apa sih yang ada di dalam tanah itu? Juga akan dijelaskan di materi malam ini. Terus nanti akan dibahas juga tentang bahan organik tanah gitu ya, bahwa semua ciptaan Tuhan itu semuanya akan kembali ke tanah, baik dari mulai tumbuhan, hewan gitu ya, bahkan sampah dapur, dan juga bahkan sampai kita manusia juga kalau kita sudah waktunya sudah selesai gitu ya, sudah meninggal juga akan kembali ke tanah gitu. Bagaimana semuanya itu akan kembali ke tanah, menjadi bahan organik tanah gitu. Kemudian
kemudian akan dijelaskan juga tentang terkait soil food web. Soil food web itu terkait rantai makanan. Kan kita kalau dulu belajar di SD rantai makanan yang ada di atas ya, ada di atas tanah. Nah, kita belajar bagaimana rantai makanan yang terjadi di dalam tanah. Terus kita penting juga langsung masuk ke strategi regenerasi tanah. Nah, ini strategi-strategi apa aja sih yang bisa kita terapkan di rumah masing-masing, di halaman masing-masing untuk meregenerasi tanah dengan tanah yang teman-teman miliki gitu. Tadi ya dengan background tanahnya masing-masing. Bahkan yang tidak punya tanah sekalipun, bagaimana biar bisa eh, menghidupkan kembali tanah yang ada atau misalnya menciptakan tanah istilahnya gitu ya, bukan menciptakan ya, mengadakan tanah yang tadinya tidak ada. Kemudian akan membahas kompos dan manfaatnya. Jadi kompos juga akan dibahas di sini. Mungkin teman-teman beberapa di rumah sudah melakukan composting gitu ya, dan kompos ini metodenya ada macam-macam. Ada kompos di ember tumpuk, ada kompos panas gitu ya yang besar gitu yang kita buat 1 kali 1 meter persegi. Ada kompos takakura, ada kompos apa lagi, lazy composting, banyak banyak banget jenis-jenis kompos gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang sudah pernah membuat kompos di rumah juga bisa share di grup juga, di grup WhatsApp, misalnya di foto ini kompos yang biasa aku kerjakan gitu ya, atau misalnya sharing juga sama teman-teman yang lainnya, apa ya istilahnya, eksperimen atau experience membuat kompos di rumahnya masing-masing. Terus selain kompos, ada juga dibahas tentang membuat mol atau mikroorganisme lokal. Nah, mungkin ada yang familiar, ada yang tidak familiar dengan kata-kata mol ini, tapi basically mol ini tuh kalau secara umumnya ya pupuk lah, katakanlah pupuk. Tapi pupuk yang seperti apa? Pupuk yang kita buat dari mikroorganisme, makanya disebutnya mol. Mol itu singkatan dari mikroorganisme lokal, atau kalau bahasa Inggrisnya IMOS, Indigenous Microorganism gitu. Terus kayak gitu ada tentang tanaman penyumbang makanan. Oh, ternyata dalam regenerasi tanah bukan hanya kita bikin pupuk aja, kita bikin sesuatu yang pupuk gitu yang kita bikin sendiri terus disiram, tapi ternyata dengan kita menanam beberapa jenis tanaman tertentu, mereka juga ternyata bisa menyumbang nutrisi loh ke tanah dengan kita menanam tanaman gitu, tanaman tertentu. Dan yang terakhir ada terkait lasanya garden dan mulsa. Nah, lasanya garden namanya lasanya ya. Seperti apa nanti akan dijelaskan di materi ini oleh Kang Afif. Dan juga tentang mulsa. Mulsa itu adalah penutup tanah gitu. Mungkin itu teman-teman tadi pengantar sneak peek dulu ya dari materi malam ini. Materi malam ini akan cukup banyak isinya gitu dan akan disampaikan oleh Kang Afif. Mungkin sekian dari aku serahkan ke Kang Afif. Terima kasih banyak. Eh, ya, terima kasih Teh Aca. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pangan halaman ala permakultur di malam atau pertemuan kedua ya terkait dengan tanah ya. Jadi kemarin setelah kita mempelajari ya terkait dengan falsafah dari pangan halaman ala permaculture itu sendiri, yang mana permaculture itu sendiri merupakan budaya ya berbasis tanah atau budidaya berbasis tanah yang lestari gitu ya, sehingga tanah ini merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam melanggengkan pangan halamannya gitu ya. Nah, mengingat kenapa tanah ini juga merupakan hal yang penting, karena tanah ini juga penunjang dari kebutuhan kita atau sumber dari nutrisi kita berasal dari tanah sebetulnya. Jadi tanaman itu hanya sebagai representasi dari apa nutrisi yang ada di dalam tanah yang kita konsumsi ya.
dan esensinya itu ada di tanah sebetulnya ya. Jadi mari kita bisa mulai untuk em, menyehatkan tanah ya, mulai dari halaman rumah kita karena di sini ada healthy healthy soil, healthy life gitu ya. Jadi tanah yang sehat, maka kehidupan kita juga sehat ya, karena kehidupan kita tentunya tidak terbatas dari hanya istilahnya kita sebagai individu manusia, tapi individu manusia itu juga bergantung kepada lingkungan di luar kita gitu ya, atau bumi ini. Salah satunya adalah tanah ya. Nah, mungkin kemarin sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah saya coba kirimkan video, atau tadi ya, mungkin tadi pagi ya saya kirimkan video bagaimana ya di situ ada sebuah video yang mungkin itu bisa di apa direfleksikan gitu ya, dengan bagaimana proses produksi pangan yang terjadi dengan cara yang istilahnya tidak ramah lingkungan gitu ya, atau yang bagaimana diproduksi secara masif seperti industri yang terjadi saat ini gitu ya, dalam proses produksi pangan atau pertanian ya. Em, dan yaitu sesuatu yang pada akhirnya akan istilahnya tidak berkelanjutan ya, bagaimana tanah itu akhirnya menjadi rusak, dan akhirnya dampak dari tanah yang rusak itu juga kembali kepada manusia ya, yang mana akhirnya sumber pangan yang semakin menipis berkurang, akhirnya manusia jadi ujung-ujungnya di video tersebut juga manusia itu demo gitu ya, berdemo ya, dan istilahnya karena istilahnya sistem pangan gitu ya, karena ya eh, apa namanya, kebutuhan utama dari manusia itu sendiri dari situ gitu. Dan ini ada sebuah pendahuluan juga gitu ya. Jadi ya kenapa tanah itu penting gitu ya. Jadi ini ada sebuah data dari FAO gitu ya, bahwa tanah ini adalah basis kehidupan dan 95% dari makanan kita datangnya dari tanah gitu ya. Walaupun misalnya kita mengkonsumsi daging, mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi istilahnya selain tumbuhan, tapi semuanya merupakan suatu makhluk hidup yang bergantung gitu ya, bergantung kepada tanah atau bergantung kepada bumi gitu ya. Nah, karena eh, apa lingkungannya adalah di situ gitu ya. Bagaimana suatu habitat yang ataupun lingkungan dari makhluk tersebut tinggal di situ. Dan ya ini ada juga refleksi dari Al-Quran gitu ya. Bagaimana eh, kita itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah ya, tadi ya, nutrisi-nutrisi tanah. Dan ketika nutrisi-nutrisi dalam tanah ataupun saripati tanah itu hilang, atau tanah semakin rusak, atau tanah semakin terdegradasi, maka tentunya akan berdampak gitu ya kepada kita ya, gitu. Dan ini juga ada sebuah refleksi di mana juga dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana gitu ya. Nah, sehingga ini pun terbukti secara ilmiah, maksudnya ya untuk menumbuhkan tanaman tentunya membutuhkan tanah yang baik gitu ya, tanah yang subur ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana perbedaan ya antara proses eh, bercocok tanam yang tidak ramah lingkungan dan juga yang mencoba untuk menyelaraskan dengan alam. Dan terkait dengan tanah, juga ini ada sebuah data juga dari FAO di mana hanya tersisa 60 tahun bertani atau kita memproduksi makanan jika jika degradasi tanah terus berlanjut ya. Dan bisa dibayangkan untuk menghasilkan 3 cm lapisan tanah itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1.000 tahun. Hanya 3 cm tanah ya. Gitu. Kita tahu bahwasanya tanah merupakan lapukan dari batuan ya, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Sementara manusia dengan mudahnya tadi ya, atau kemarin ya, dalam presentasi yang kemarin, manusia dengan mudahnya merusak tanah gitu ya, melakukan deforestasi yang tanahnya harusnya penuh dengan kehidupan, akhirnya dibongkar, dihabiskan gitu ya untuk kepentingan manusia gitu yang berlebihan. Dan ya bayangkan untuk membentuk 3 cm tanah saja perlu 1.000 tahun ya. Dan kalau semua lapisan atas tanah atau topsoil di dunia ini kalau terus berlanjut cara kita bercocok tanam seperti ini, maka
akan hilang dalam waktu 60 tahun. Ya. Nah, selanjutnya ada sebuah pertanyaan, mengapa tanah itu rusak gitu? Nah, saya coba jelaskan sedikit perbedaan dengan mungkin Bapak, Ibu atau teman-teman semua ada yang apa namanya ya ketika memulai berkebun ya, apalagi yang baru misalnya memulai berkebun, biasanya kan dengan oh saya mau mulai untuk dekat dengan alam, akhirnya berkebun ya, eh, menanam gitu. Tapi ketika kita akan menanam, sebenarnya kita perlu apa namanya kita perlu lebih aware kembali gitu ya. Bagaimana dari tadi ya dari misalnya cara bercocok tanamnya itu yang seperti apa gitu ya. Jadi sekalipun kita misalnya bercocok tanam gitu, tapi misalnya tadi yang tidak ramah lingkungan, berarti kita masih sama gitu. Maksudnya dalam artian kita malah berkontribusi terhadap kerusakan gitu ya. Jadi kita bukan dekat dengan alam gitu ya. Nah, sehingga kalau dalam pendekatan permaculture itu sendiri gitu ya, eh, dalam pendekatan permaculture itu sendiri sebetulnya eh, apa istilahnya bisa disebut dengan bukan budidaya tanaman gitu ya, tapi kita membudidayakan tanah ya, karena tanah ini kalau tanahnya kita budidayakan, tanahnya kita hidupkan, otomatis tumbuhan yang di atasnya juga akan tumbuh dengan baik ya. Nah, ini ada perbedaan di mana ketika kita menggunakan pupuk sintetik gitu ya, dan juga dengan bahan-bahan organik gitu. Nah, ketika kita menggunakan pupuk sintetik gitu, kita memang secara langsung memberikan nutrisi kepada tanaman ya. Tapi di alam ya secara natural eh, di situ ada kehidupan di dalam tanah dan mereka ini membantu dalam proses mineralisasi unsur hara gitu ya, atau merombak bahan-bahan organik untuk akhirnya menjadi mineral yang bisa diserap oleh tumbuhan atau menjadi ion-ion yang bisa diserap oleh tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa hidup ya. Jadi di alam seperti itu. Seperti contohnya di hutan. Di hutan itu ketika kita bisa melihat hutan, hutan itu bisa tumbuh tanpa campur tangan manusia dan itu bisa bertahan dalam jangka yang panjang gitu, yang sangat panjang gitu. Jangka waktu yang sangat panjang ya. Karena ketika tanaman itu menumbuhkan, misalnya pohon tumbuh, lalu nanti dia akan menggugurkan daunnya, daunnya jatuh ke tanah, akhirnya menutupi tanah, di bawah tanah itu ada kehidupan, ada cacing, ada serangga, akhirnya mengurai bahan organik itu, akhirnya bahan organik itu menjadi tanah, akhirnya tanah lama-lama jadi tebal, sehingga kalau Bapak Ibu atau teman-teman misalnya berada di bawah pohon yang rindang atau berada di hutan misalnya, tanah di lapisan bawahnya itu penuh dengan kehidupan. Dan ketika kita lihat tanahnya, tanahnya itu hitam dan tanahnya itu gembur dan itu sangat baik. Itu sangat bagus karena ada kehidupan di situ. Makanya ada pendekatan nanti itu bagaimana kita bisa menginokulasi bakteri dari tanah yang subur gitu, tanah yang hidup tadi di bawah apa namanya di bawah serasa daun untuk dijadikan istilahnya sebagai apa namanya bakteri yang bisa mengurai gitu ya. Nanti kita diaplikasikan ke bedengan kita misalnya seperti itu atau ke tempat area tanam kita. Nah, jadi itu perbedaannya. Perbedaan ketika kita mengaplikasikan pupuk sintetik ini yang terjadi adalah nantinya malah memang ini langsung memberikan unsur hara kepada tanaman, tapi kehidupan dalam tanah tidak ditunjang. Akhirnya pasti dalam jangka waktu beberapa tahun apa terjadi penurunan kualitas atau tanah itu lama-lama akan mati itu akan kehilangan unsur hara karena kehilangan kehidupan sehingga tanahnya rusak, keras gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada sebuah gambaran atau ilustrasi ya bagaimana ketika kita mengaplikasikan pupuk sintetik gitu ya. Misalnya pupuk sintetik itu ya seperti NPK yang sekarang dijual di pasaran yang misalnya seperti ada bentuknya seperti bulat-bulat ya seperti granul
apa namanya butiran-butiran gitu ya. Jadi sebenarnya sejarah pupuk ini awalnya dimulai dari seorang ilmuwan gitu, ilmuwan dari eh, apa ilmuwan Jerman gitu, namanya Fritz Haber ya. Beliau ini mengembangkan suatu istilahnya penemuan lah, penemuan yang awalnya itu dulu di Amerika itu ada sebuah eh, apa ya, ada sebuah gunung ya yang penuh dengan atau bukit atau gunung guano ya. Guano ini adalah eh, kotoran kotoran unggas gitu ya, atau kotoran burung yang akhirnya menumpuk menjadi sebuah gunung yang, dan di situ kandungan nitrogennya tinggi, dan itu dimanfaatkan untuk akhirnya manusia menemukan bukit atau gunung itu gitu di lautan, akhirnya dikeruk, akhirnya dipakai untuk bercocok tanam karena tinggi nitrogennya. Lama kelamaan bukit itu habis ya. Ketika bukit itu habis, akhirnya ilmuwan ini mencari cara gitu bagaimana untuk memanfaatkan nitrogen gitu ya. Salah satunya ada nitrogen untuk kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Dan akhirnya kan kita tahu bahwasanya nitrogen di udara itu jumlahnya besar ya, sekitar 70% ya, nitrogen di udara gitu ya. Lalu beliau memikirkan bagaimana cara mengolah nitrogen ini untuk bisa akhirnya menjadi pupuk gitu. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah, ada namanya reaksi apa namanya eh, fusi gitu ya. Bagaimana di situ ada tekanan yang tinggi yang akhirnya mencampurkan beberapa bahan gitu ya. Salah satunya yaitu pengikat gitu, bahan pengikat. Pengikat untuk pengikat nitrogen ini akhirnya kan jadi butiran ya. Sebenarnya kan kalau nitrogen itu di udara dalam bentuk gas gitu. Akhirnya menjadi butiran yang akhirnya eh, apa namanya? Akhirnya menjadi apa pupuk gitu ya, menjadi butiran. Nah, bahan pengikatnya ini adalah kadmium. Ya, kadmium ini adalah logam berat. Yang mana kadmium ini nanti jadi residu, biasanya jadi residu di tanah gitu ya, dan bahkan bisa masuk ke dalam tubuh kita ya, masuk ke tumbuhan gitu. Yang itu akhirnya malah istilahnya ya itu logam berat gitu ya, berbahaya bagi tubuh dan lingkungan ya, residunya. Dan yang terjadi ketika kita mengaplikasikan pupuk NPK, misalnya kita bisa melihat di gambar yang paling atas adalah ketika misalnya ini yang maksudnya ini pupuk-pupuk sintetik, ketika kita aplikasikan eh, tumbuhan itu memang tumbuhan itu akan bagus, tumbuh dengan bagus, terlihat sangat istilahnya besar, bagus, tapi di dalamnya ini kosong gitu ya. Ada istilahnya bloating. Jadi ya seperti kembung gitu ya tumbuhan itu. Memang di luar terlihat bagus, tapi di dalam sebetulnya rapuh gitu. Sehingga akhirnya mendatangkan serangga ya. Ketika mendatangkan serangga, jamur dan sebagainya, maka datang serangga, jamur dan sebagainya ya karena biasanya kita aplikasikan hanya fokus kepada unsur hara makro gitu. Sebenarnya kan banyak unsur-unsur hara mikro di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Nah, karena tadi kembung gitu ya, bloating gitu ya. Akhirnya muncul serangga, muncul jamur, akhirnya kita aplikasikan pestisida ya, pestisida sintetik juga gitu yang akhirnya membunuh serangga, dan biasanya bukan hanya membunuh serangga yang menyerang hama tapi bisa semua serangga terbunuh misalnya ya. Lalu kita menggunakan juga untuk membunuh jamur atau fungisida ya. Nah, akhirnya di gambar yang kedua ya di bawah, akhirnya kan kehidupan dalam tanah hilang ya. Nah, ketika kehidupan dalam tanah hilang, tadi serangga, jamur bahkan yang di dalam tanahnya pun menghilang, maka tanah punya mekanisme diri untuk akhirnya melakukan apa? Remediasi, melakukan bioremediasi, melakukan pemulihan. Bagaimana cara melakukan pemulihannya adalah dengan menumbuhkan gulma ya. Nah, dengan menumbuhkan gulma-gulma ini nantinya eh apa ya, karena misalnya tanahnya tidak ada kehidupan akhirnya jadi keras, tanahnya jadi gersang dan sebagainya ya. Tanah itu akan istilahnya akan menumbuhkan gulma-gulma itu gitu ya, karena gulma-gulma ini nantinya sehingga nantinya bisa menjadi indikator tanah itu kekurangan apa gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam bercocok tanam secara yang biasa itu kita
melihat ini sebagai tumbuhan liar, sebagai gulma, akhirnya kita basmi lagi menggunakan herbisida, ya, menggunakan bahan sintetik lagi, yang akhirnya malah ya semuanya mati. Akhirnya ya tanah jadi mati sehingga tidak ada produktivitas, gitu ya. Nah, biasanya dalam jangka waktu yang sangat-sangat pendek, gitu ya. Nah, ini juga ada sebuah data gitu ya, di mana menunjukkan bahwasanya kalau teman-teman kemarin melihat atau tadi pagi melihat video ya yang terkait dengan bagaimana cara pengolahan tanah yang akhirnya malah tanah itu makin lama makin keras. Dan ini ada dua perbedaan antara intensive tillage. Intensive tillage ini adalah bagaimana ketika kita terus melakukan eh, interupsi ya atau melakukan apa terus tanah itu kita kita cangkul, kita bajak, terus tanah itu kita cangkul, kita bajak gitu ya. Lama-lama tanah ini akan mengeras gitu ya. Ada namanya lapisan tapal baja di bawahnya. Berbeda dengan tanpa olah tanah misalnya ya. Ini maksudnya sehingga nanti dalam konsep pendekatan pangan halaman kita ini konsepnya ini adalah membuat tanah nantinya gitu. Kita terus menumpuk bahan-bahan organik sehingga nanti akan banyak kehidupan, banyak istilahnya mikroorganisme dan terdapat akhirnya mereka membuat rongga-rongga dalam tanah sehingga oksigen bisa masuk. Akhirnya di situ ada bakteri yang hidup, ada kehidupan. Akhirnya tanah itu menjadi istilahnya tidak keras sehingga memungkinkan akar itu untuk masuk gitu ke dalam tanah untuk mencari nutrisi yang akhirnya ya tumbuhannya akan tumbuh dengan baik gitu. Nah, ini juga ada untuk pengetahuan saja ya, bagaimana komposisi tanah yang ideal secara umum itu misalnya terdiri dari 25% air, 25% udara, 5% bahan organik, dan 45% mineral. Lalu ada juga misalnya komposisi tanah yang sehat, kurang lebih 3% bahan organik, 30% mineral, 12% biota atau kehidupan ya, atau mikroorganisme dan sebagainya, lalu 15% air, dan 40% udara ya. Nah, ini untuk sebagai pengetahuan saja. Nah, lalu kita akan mengenal lapisan-lapisan tanah ya. Nah, lapisan tanah ini atau profil tanah eh, ada terdiri dari beberapa lapisan tanah. Jadi ada lapisan yang paling atas ini adalah lapisan humus atau lapisan organik. Jadi ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua melihat misalnya di atas tanah, misalnya di hutan gitu ya, melihat lapisan humus, lapisan organik, ini biasanya banyak daun-daun kering yang sudah mulai hancur gitu ya. Dan nah ini disebut lapisan organik. Lalu lapisan tanah atas, topsoil di bawahnya itu yang sudah berupa tanah gitu ya, tapi tanahnya masih bagus gitu ya, gembur dan sebagainya. Nah, lalu lapisan tanah ya subsoil ya. Nah, dan sampai paling bawah lapisan mineral dan paling bawah batuan ya. Nah, tempat kita bercocok tanam itu biasanya di lapisan organik dan lapisan topsoil. Nah, ini yang saat ini terjadi tadi kalau kita melihat permasalahan yang ada saat ini banyak degradasi lapisan ya, lapisan tanah terutama lapisan topsoil gitu ya. Apalagi ya topsoil saja sudah banyak terdegradasi apalagi lapisan humus karena kita biarkan tanah itu terbuka. Karena kita biarkan tanah itu ya misalnya apalagi dalam bercocok tanam tanah itu harus bersih gitu kan itu kan konsep yang diajarkan seperti itu. Nah, sementara di alam tidak seperti itu, gitu ya. Di alam itu tanah itu selalu tertutup, ya. Tanah itu selalu tertutup. Tanah itu seperti kulit kita, gitu ya. Ketika kulit kita ketika terkena sinar matahari langsung itu kan bisa terbakar, gitu ya. Sama halnya seperti tanah. Tanah juga butuh pakaian. Manusia kan butuh pakaian. Tanah juga butuh pakaian. Nah, pakaiannya ini adalah bahan organik, ya, gitu. Makanya kalau lihat di hutan itu biasanya ada daun-daun kering yang menutupi tanah dan itu lama-lama akan terdekomposisi ya menjadi bahan organik ya. Nah, yang selanjutnya ini bahan organik mungkin ya. Ini ada sebuah pengertian saja gitu ya. Jadi bahan-bahan organik itu apa? Jadi bahan organik itu bahan-bahan yang berasal dari organisme yang hidup ya dapat mengalami dekomposisi. Jadi semua bahan-bahan yang berasal dari organisme yang hidup itu yang bisa mengalami dekomposisi itu merupakan bahan organik ya. Lalu apa ataupun
bahan-bahan yang tersusun atas senyawa organik gitu ya. Jadi misalnya daun kering, terus buah-buahan yang jatuh ke tanah, sisa makanan kita gitu ya, food scrap atau sisa makanan kita, terus juga misalnya bahkan misalnya bangkai binatang dan sebagainya itu kan bahan organik ya, seperti itu. Eh, itu semua biasanya apa namanya kalau di alam itu semua nantinya akan terdekomposisi gitu ya. Nah, lalu bahan organik tanahnya ini ya sisa-sisa tanaman dan hewan yang melapuk ya, yang tidak dikenali lagi wujudnya gitu ya. Nah, bahan organik ini mengalami pengelapukan lanjut, akhirnya menjadi tadi lapisan humus gitu ya, atau lapisan yang paling atas tadi ya. Nah, lalu selanjutnya kita mencoba untuk apa mengetahui gitu ya, siapakah yang mendekomposisi bahan organik dalam tanah. Nah, ini yang berperan dalam siklus kehidupan tanah gitu ya, atau siklus atau ekosistem di dalam tanah. Mereka berperan aktif di dalam ekosistem ya, atau jejaring makanan di dalam tanah. Ya, jadi bisa bayangkan dalam 1 meter persegi tanah itu terdapat 10 triliun bakteri ya. Lalu terdapat 100 miliar eh, jamur, lalu 10 juta protozoa, nematoda, ada 5 juta, lalu mites, kutu-kutuan 100.000 ya. Lalu sampai akhirnya serangga-serangga dan juga akhirnya apa siput dan sebagainya, akhirnya ada satu vertebrata itu burung gitu ya. Jadi ini merupakan satu kehidupan dalam 1 meter persegi tanah, begitu banyaknya kehidupan dalam tanah yang membantu kita. Kalau kehidupan ini hilang di dalam tanah, maka kita pun akan hilang gitu. Maksudnya maka kita pun akan eh, karena kita bergantung kepada mereka gitu ya. Kita kehidupan kita bergantung dari mereka. Mereka ini yang mengurai bahan-bahan organik, mereka ini yang melakukan proses mineralisasi. Sehingga bisa dibayangkan ketika hutan yang sudah kompleks ya itu dibuka, maka kita merusak kehidupan, jejaring kehidupan dalam tanah ini gitu ya. Eh, nah, ini ya bagaimana ada jejaring gitu ya, jejaring makanan di dalam tanah ya, bagaimana tanaman yang mati menghasilkan bahan organik, atau daun-daun keringnya menghasilkan bahan organik nanti diurai oleh bakteri, bakteri dimakan oleh protozoa ya, lalu nanti ada nematoda, terus nanti akhirnya sampai ke burung gitu ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada apa namanya, ada jejaring kehidupan di dalam tanah yang perlu kita jaga sebetulnya ya. Nah, selanjutnya ini juga untuk pengenalan di mana unsur hara di dalam tanah, ada beberapa unsur hara di dalam tanah di antara makro dan mikro gitu ya. Jadi biasanya unsur hara makro yang biasa terkenal ini biasanya nitrogen, fosfor, kalium gitu ya. Kalau hidrogen, karbon dan oksigen biasanya sebenarnya ini tidak apa, memang ini komponen apa namanya, komponen yang dibutuhkan oleh tumbuhan juga gitu ya. Tapi ini memang sudah tersedia di alam dan ketersediaannya sangat banyak. Lalu, nah ini apa, ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, kalsium dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang tadi yang diurai oleh mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah, gitu ya. Tadi ataupun mikroorganisme yang di dalam tanah adalah unsur-unsur hara ini. Dan ini unsur hara ini adalah unsur yang apa, yang menyusun ya, yang menyusun eh, istilahnya tubuh kita sebetulnya. Jadi ada sebuah penelitian bahwasanya ya unsur hara yang terdapat di dalam tanah itu sama dengan komponen-komponen penyusun tubuh manusia. Ya, ya makanya tadi kembali bahwasanya manusia diciptakan dari saripati tanah. Ya, dan ya mikroba-mikroba tadi atau mikroorganisme tadi yang mengurai atau melakukan proses mineralisasi di dalam tanah yang akhirnya nanti diserap oleh tumbuhan, yang akhirnya tumbuhan itu kita konsumsi ya. Itu. Nah, sehingga
setelah kita menyadari gitu ya bagaimana begitu kompleks di dalam tanah itu, akhirnya kita bisa membantu dalam proses ya kita sebagai manusia bisa membantu dalam proses memulihkan atau menghidupkan tanah gitu ya, atau membudidayakan tanah. Salah satunya adalah dengan ada beberapa strategi ya untuk nanti teman-teman atau Bapak Ibu semua dalam melakukan regenerasi gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa membuat kompos ya. Lalu juga kita bisa membuat mikroorganisme lokal atau indigenous microorganism ataupun efektif microorganism atau mikroba yang ada di sekitar kita gitu ya. Kita bisa buat sumber mikroba ya. Kita bisa tambahkan ke dalam tanah, akhirnya nanti mereka membantu dalam proses mengurai gitu ya. Lalu kita bisa membuat arang atau biochar ya. Arang ini atau biochar ini nanti arang yang sudah dicampur dengan mol gitu ya. Jadi biochar ini apa namanya sebagai rumah gitu ya, atau arang ini sebagai rumah mikroba ya. Lalu karena di arang itu rongganya itu sangat banyak, terdapat banyak rongga dan di situ akhirnya nanti menjadi refugia bagi mikroba atau rumah bagi mikroba ya. Jadi kita menyediakan rumahnya nanti gitu ya. Dan juga biochar ini mampu untuk menggemburkan tanah, memperbaiki aerasi tanah, menyimpan kelembaban gitu ya, menetralisir istilahnya tanah menjadi sumber karbon. Lalu selanjutnya adalah strateginya adalah dengan menanam tanaman penyumbang nutrisi tanah ya. Nah, jadi di alam sebenarnya seperti itu. Jadi bukan kita istilahnya apa ya tadi kalau menggunakan pupuk sintetik gitu kita langsung otomatis ke tumbuhan. Di alam sebenarnya banyak tumbuhan yang bisa mengurai mengurai apa mengurai eh, atau istilahnya menyerap nitrogen di udara, yaitu ada tanaman-tanaman tertentu. Misalnya contohnya tanaman-tanaman legum disebutnya ya. Misalnya contohnya itu kacang-kacangan nanti kalau bahasa umumnya ya. Jadi itu akan karena bersimbiosis dengan rhizobium, dengan bakteri rhizobium, akhirnya mengikat nitrogen di udara, melakukan fiksasi nitrogen, akhirnya dirubah ya menjadi apa namanya, melalui proses nanti ada fiksasi nitrogen, akhirnya nitrogen itu bisa diubah ya, ya akhirnya diserap, akhirnya nanti tersedia di dalam tanah. Lalu selanjutnya adalah mulsa organik ya. Nah, mulsa ini apa? Mulsa ini penutup tanah ya. Jadi tanah itu perlu ditutup, tanah itu perlu ditutup gitu ya. Nah, bedanya apa kalau di pertanian biasa itu atau pertanian konvensional ataupun tadi industri biasanya ketika menanam, ketika membutuhkan mulsa, mulsanya itu dari plastik ya. Sebenarnya fungsinya sama. Mulsa ini menutupi tanah gitu ya, istilahnya tadi menghindari sengatan matahari dan sebagainya. Tapi ketika menggunakan musa plastik itu ketika selesai itu menjadi limbah gitu ya. Dan bahkan nantinya malah jadi bahaya ke tanah, malah jadi mikroplastik dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga musa organik bedanya apa? Musa organik ini nantinya akan terurai ya, akhirnya di tanah kembali gitu ya. Dan selanjutnya adalah tidak dicangkul atau minimum tillage. Maksudnya tidak dicangkul ini bukan berarti kita tidak boleh mencangkul, tapi kita meminimalisir gitu ya, sehingga pada akhirnya kita tidak mencangkul itu hanya di awal saja untuk membuat bedengan lama. Nanti terakhir itu kita sebut bedengan permanen ya, atau raised bed permanen ya. Nah, jadi raised bed itu ya kita menaikkan tanah ya, menggundukkan tanah untuk menjadi area tanam ya, seperti itu. Nah, ini juga terkait kompos. Kompos itu apa ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengompos atau yang sudah pernah mengompos atau yang belum. Kompos itu adalah proses dekomposisi bahan-bahan organik ya oleh mikroorganisme ya. Nah, jadi tadi kita membantu gitu ya. Prosesnya sama seperti di alam, tapi kita mempercepat prosesnya dengan membuat kompos. Ya, jadi kumpulan bahan-bahan organik yang dikumpulkan gitu ya. Nanti ada bahan-bahannya. Lalu bahan-bahannya diantaranya, oh ini manfaatnya dulu ya. Manfaat kompos ini apa? Ya.
manfaat kompos ini memperbaiki struktur dan porositas, mengurangi erosi dan runoff gitu ya. Em, karena lapisan tanahnya terlindungi itu ya dengan kompos ini, meningkatkan infiltrasi dan permeabilitas kelembaban, menyaring atau mengikat kontaminan ya. Nah, biasanya ada yang bertanya gimana kalau di lahan saya misalnya bekas pertanian yang sintetik gitu ya. Tidak masalah, sehingga teruslah menggunakan kompos biar tanahnya kembali lagi baik lagi gitu, bagus lagi tanahnya. Menyaring atau mengikat kontaminan ya. Suplai bahan organik, lalu juga menetralkan pH tanah, meningkatkan kesuburan tanah, menetralisir racun ya, mengurangi emisi gas rumah kaca ya, karena dengan kita mengompos biasanya kita yang biasanya misalnya kita membuang sampah-sampah organik atau sisa-sisa makanan kita keluar gitu, kita buat menjadi sumber eh, apa bahan organik di halaman rumah kita gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita bisa kembalikan itu ke tanah gitu ya, mendukung kehidupan mikroorganisme ya, menekan banyak patogen dalam tanah ya. Nah, kompos ini ada beberapa cara sebetulnya gitu ya. Kalau yang kebunnya luas memungkinkan membuat kompos panas gitu ya, itu ada juga kompos panas cepat atau metode Berkeley, atau kompos fermentasi. Adapun kompos fermentasi atau bokashi biasanya ini menggunakan bahan-bahan yang bakteri yang spesifik misalnya. Lalu on-site composting atau windrow composting ya. Lalu lazy composting ya. Eh, Lalu juga ada kompos skala rumah tangga, misalnya kompos Takakura, ember tumpuk, vermikompos, mangkok kompos, atau lindi. Jadi ketika kita membuat kompos, itu kita mencoba untuk di sini ada trilogi kompos, maksudnya dari yang mati gitu ya, terdekomposisi jadi hidup kembali gitu ya. Bahan-bahan yang tidak kita manfaatkan, akhirnya kita yang istilahnya sudah sisa-sisa lah ya, akhirnya terdekomposisi, akhirnya hidup kembali ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu dicatat gitu ya. eh, Bahan-bahan kompos itu diantaranya adalah ada tiga bahan yang diperlukan ya. Yang pertama adalah bahan coklat atau karbon ya, sumber karbon, lalu bahan hijau atau sumber nitrogen ya. Bahan coklat atau bahan karbon ini biasanya dari apapun yang berwarna coklat ya, misalnya yang sudah misalnya dari daun-daun kering, serbuk kayu gitu ya. Terus misalnya apa ranting-ranting kecil gitu, yang pokoknya yang berbahan coklat yang sudah mati itu sumber karbon ya. Nah, kecuali nanti kalau yang suka ngopi, kecuali apa namanya, coffee ground atau apa coffee ground itu sisa-sisa ampas ya, ampas kopi ya. Itu justru bahan nitrogennya tinggi ya, kandungan nitrogennya tinggi. Lalu bahan hijau ini apa? Bahan hijau ini bahan-bahan yang ya masih hijau gitu ya. Misalnya ada daun yang masih hijau, atau rumput-rumput yang baru dipangkas, atau misalnya sampah dapur ya, sisa-sisa makanan, ini merupakan bahan hijau atau nitrogen. Nah, yang selanjutnya adalah starter. Nah, starter ini dari apa saja? Ya, kalau di sini misalnya kotoran ternak, tapi kalau skala rumah itu starter bisa apa namanya, bisa apa saja gitu ya. Bisa, maksudnya tidak harus ini opsional gitu starter ini gitu ya. Cukup ada bahan karbon dan hijau itu sudah cukup untuk membuat kompos gitu ya. Nanti paling bisa ditambahkan starter, itu starternya ini ya sumber mikrobanya. Biasanya sumber mikrobanya bisa nanti kita belajar membuat mol atau mikroorganisme lokal ya. Kalau di sini misalnya kenapa perlu starter ya, starter ini tadi sebagai mikrobanya yang mengurai. Jadi kan seperti ini, seperti kita membuat apa, membuat seperti di tadi saya ceritakan di hutan gitu ya, atau tadi misalnya bagaimana di dalam tanah banyak kehidupan, banyak mikroba dan sebagainya, dan di situ ada daun kering gitu yang akhirnya diurai oleh mikroba. Nah, starter ini sebagai sumber mikrobanya gitu ya, seperti itu. Nah, bahan coklat ini
eh tadi ya bahan coklat biasanya nanti perbandingannya ketika membuat kompos itu eh, bahan coklatnya itu biasanya CN rasionya atau karbon nitrogen rasionya itu misalnya 25 bagian bahan coklat setiap satu bagian nitrogen ya. Itu biasanya, tapi ini nanti tergantung pada intinya nanti teman-teman perlu melakukan observasi ketika membuat kompos. Ketika misalnya biasanya ada juga yang 3 bagian coklat untuk satu bagian nitrogen, misalnya seperti itu. Nah, intinya nanti sebetulnya perlu observasi ya. Eh, Nanti misalnya campuran bahan coklat dan nitrogen ini, kalau misalnya ciri-ciri kompos itu misalnya kok ini komposnya nggak istilahnya lama ya nggak istilahnya nggak terurai gitu. Terus kering. Nah, berarti kurang kandungan nitrogennya atau bahan hijaunya kurang gitu. Atau misalnya malah basah banget nih kompos saya gitu ya. Oh, berarti dan malah bau. Oh, berarti nitrogennya terlalu tinggi. Kita tambahkan bahan coklat ya. Seperti itu. Lalu bahan hijau ya, bahan hijau juga sama ini ya. Eh, jadi tadi intinya misalnya satu bagian bahan hijau untuk 25 bagian bahan coklat gitu. Nah, jadi eh, apa ini juga sama perlu disesuaikan. Kalau kita membuat kompos misalnya kok malah bau berarti kurang coklatnya dan basah misalnya berarti kurang coklatnya gitu. Tapi kalau misalnya malah kering, nggak jadi-jadi, itu kurang bahan nitrogennya, ya. Karena bahan hijaunya ini, sumber nitrogennya ini berfungsi sebagai apa? Bahan bakarnya sebetulnya nanti, itu ya. Nah, atau kotoran hewan atau sumber mikrobanya itu tadi bisa dari mol ya, bisa dari cairan mol, mikroorganisme lokal, bisa EM ya, bisa isi perut ikan dan sebagainya. Ini sebagai bakteri pengurainya, gitu ya. Nah, jadi biar lebih cepat gitu ya prosesnya. Nah, selanjutnya ada pun cara kita apa namanya menghidupkan tanah gitu ya. Konsepnya sama seperti tadi kompos, tapi kita langsung di bedengan kita atau di tempat area tanam kita, misalnya kita bisa membuat worm tower ya. Nah, worm tower ini kita langsung tanam saja, misalnya ember-ember bekas kita lubangi gitu ya, atau misalnya pipa-pipa bekas kita lubangi, lalu kita gali tanah, kita simpan di tanah, sehingga ketika kita buang sampah organik, kita tinggal buang saja ke ember ini, gitu ya. Dan kita bisa tambahkan juga nantinya cacing kompos, gitu ya, yang nanti akan mengurai bahan-bahan organik, ya. Dan nanti ketika apa namanya, otomatis ketika kita apa namanya menyiram, kita bisa langsung siram di embernya ini atau kita langsung siram di pipanya ini, nanti nutrisinya langsung keluar gitu ya ke tanah yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ini ibaratnya seperti membuat kompos in situ ya di dalam area tanamnya langsung. Lalu ini ada juga support composting, ya ini juga sama kurang lebih kalau misalnya ada kontainer gitu ya. Untuk jadi teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa sampah-sampah organik bisa dimasukkan ke kontainer ini gitu ya. Tadi dengan campuran yang sama misalnya coklat dan hijau hijau gitu ya. Nanti lama-lama akan terdekomposisi ya jadi bahan organik dan ini bisa dimanfaatkan nantinya untuk tanaman di sekitarnya gitu. Lalu ada juga metode ember tumpuk ya. Nah, ini kalau ember tumpuk ini cenderung ini lebih basah gitu ya. Nah, eh, ini biasanya digunakan dengan cara membuat 2 ember yang ditumpuk dan misalnya ember yang atas ini diberi lubang bagian bawahnya. Lalu yang bawahnya juga ditutupnya ini diberi lubang juga dibuka tutupnya gitu lalu ditumpuk ya. Nah, jadi nanti untuk membuang sampahnya itu ada di ember yang paling atas ya. Lalu yang paling bawahnya ini untuk menampung airnya, air lindi ya. Nah, jadi eh, apa yang bagian atasnya ini nantinya akan menjadi apa namanya
bagian untuk tempat sampahnya gitu, bagian atas sampah organik ya. Nah, nanti di situ akan memunculkan larva sebenarnya, larva maggot, maggot ya, maggot BSF ya, Black Soldier Fly. Jadi larva ini yang akan mengurai nanti ya, semacam belatung ya. Tapi biasanya kalau larva BSF ini dia apa namanya, larva yang mengandung 25 enzim yang dapat mengurai gitu ya, mengurai begitu cepat gitu ya, cepat sekali gitu. Ini pengalaman kami ini dalam beberapa bulan gitu ya, ini sampah ini nggak pernah penuh-penuh gitu ya dari dapur ya. Dan yang kita panen nanti airnya, airnya kita panen ya. Ketika airnya kita panen, ini menjadi pupuk gitu ya, menjadi sumber istilahnya POC, pupuk organik cair ya. Nah, ini biasanya ketika sebelum diaplikasikan kita jemur dulu sampai warnanya berubah menjadi hitam, akhirnya nanti kita aplikasikan ya, atau warnanya berubah menjadi gelap, akhirnya kita aplikasikan ke tanaman, nanti dicairkan ya. Nah, selanjutnya ini ciri kompos yang sudah jadi, ini warnanya coklat tua atau kehitaman, lalu lembab ya, baunya sama seperti tanah ya. Volumenya menyusut 20-40% dan pH-nya seimbang ya, 6,5 sampai 7. Nah, lalu selanjutnya ini MOL atau IMOS atau indigenous microorganism itu apa? MOL ini adalah sekelompok konsorsium mikroba gitu ya, sekumpulan mikroba bawaan ya. Jadi disebutnya juga mikroorganisme lokal. Nah, jadi biasanya kan kita cenderung ibaratnya juga, misalnya mau bercocok tanam, oh kita beli pupuk dari sini dari sini. Sebenarnya kita bisa membuat sendiri gitu dari bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya. Nanti akan ada contoh-contohnya. Jadi kita sebenarnya bisa membuat sendiri dari bahan-bahan yang ada di rumah gitu ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya atau di sekitar rumah ya. Jadi kita bisa membuat mikroorganisme lokal. Ibaratnya mikroorganisme lokal ini adalah mikroba yang tinggal di tempat di situ, yang sudah tahu lokasi, yang sudah tahu tanahnya tuh warga lokalnya lah, atau warga lokal lah. Kalau warga lokal kan otomatis tahu ya segala medan di daerah situ gitu ya. Nah, ini mikroba ini fungsinya juga sama. Nanti mikroba ini justru yang akan lebih baik untuk tanah kita karena yang lokal yang ada di situ. Itu. Nah, bagaimana cara membuat atau sumber-sumber mol ini, salah satunya misalnya dari buah-buahan yang tua gitu ya, dari serasah daun yang lapuk, dari tanah rumpun bambu, misal kalau ada bambu, ataupun dari tanah yang di bawahnya banyak serasah-serasah daun, lalu juga perut atau ternak atau ikan ya. Nah, ini contoh-contohnya ada fotosintetik bakteri, ada air lindi tadi ya yang dari ember tumpuk, lalu ada trichoderma, ada jadam ya. Ini contoh-contoh mol atau mikroorganisme lokal. Nah, jadi mikroorganisme lokal ini apa? Ya ibaratnya kita memperbanyak mikroba nanti di situ ya. Jadi sumber-sumber mikroba. Nah, ini ada contoh pembuatan jadam. Ini sebenarnya pendekatan dari Korea gitu ya. Jadam microbial solution gitu ya. Nah, ini kita bisa membuat apa namanya, istilahnya mol, mikroorganisme lokal ini cukup dari tanah serasah daun ya. Lalu misalnya kentang rebus ya, kalau di Korea ini kentang rebus ya. Kalau di kita bisa menggunakan nasi misalnya ya, inti dan juga misalnya garam ya. Nah, jadi sebenarnya ini sama fungsinya. Tanahnya ini sebagai apa? Tanah serasa daun. Kenapa tanah serasa daun? Di situ banyak mikroba tadi, mikroba lokal. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang di komplek atau misalnya yang di dekat rumahnya ada pohon yang rimbun, daun-daunnya banyak di bawahnya. Nah, itu tanah bawahnya itu yang ada serasa-serasa daunnya bisa dimanfaatkan. Ya, lalu juga kentang rebus, misalnya ya, kentang rebus atau nasi ya, ini sebagai apa? Sebagai eh, sebagai sumber energi bagi mikrobanya atau makanan mikroba ya, makanan mikrobanya. Jadi ini sebagai makanan mikrobanya, tanah atau nasinya ini. Jadi saya tadi lupa menjelaskan gitu ya, di dalam tanah itu tadi
ada simbiosis antara mikroba dan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis kan hasilnya itu berupa salah satunya ya berupa oksigen dan salah satunya adalah energi ya. ATP atau energi atau karbohidrat ya ataupun gula gitu ya. Nah, gula ini selain dikeluarkan tadi lewat kalau yang ada buah-buahan kan jadi buah-buahan gitu ya sehingga sumber gulanya dari situ. Eh, Gula ini juga di apa namanya transport ditransportasikan oleh tumbuhan kemana ke akar ya ke akar dan akhirnya mikroba ini dapat energi dapat makanan dari mana atau bakteri ini dapat makanan dari mana dari akar tumbuhan yang mengeluarkan gula. Nah, gulanya ini sebagai energi. Nanti tumbuhan ini ngobrol sama mikroba. Oh, saya kekurangan unsur hara ini. Nah, dia akhirnya mikroba ini ataupun bakteri ini mencarikan makanan ke tanah gitu ya. Oh, dicarikan makanan kembali lagi nanti dapat makanan lagi, keluar lagi. Jadi seperti itu. Nah, untuk membuatnya di luar kita perlu seperti ini gitu ya. Oh, ini sumber makanannya apa ya. Lalu ini ada juga garam atau garam laut atau garam krosok. Nah, garam krosok ini sebagai sumber mineralnya. Nah, ini caranya seperti apa? Caranya nanti si daun si daun tanah serasah daun ini maksudnya itu dibungkus oleh kain misalnya. Seperti kita membuat jadi ini seperti kita mencelupkan teh nantinya. Ini dibungkus dengan kain, jadi kain ya kain bekas kita bungkus, lalu nanti dicelupkan ke tanah, diikat ya, diikat di apa namanya bukan dicelupkan ke dalam tanah, ke dalam air maksud saya. Jadi misalnya kita sediakan ember gitu ya, kita sediakan ember yang eh, apa yang untuk airnya gitu ya. Nanti dengan perbandingan kurang lebih seperti ini nanti bisa bisa dikalkulasikan lah ya. Eh, jadi misalnya ember yang diisi air, lalu kita masukkan tanah ya, tanah tanah serasah ini ke dalam kain, lalu kita talikan gitu ya, lalu kita celup gitu, biarkan. Lalu kentang rebus atau nasi juga sama, masukkan ke kain yang berbeda, kita celup, lalu garamnya kita campur dengan air, ya. Nah, di sini. Nah, nanti dicelupkan gitu, didiamkan selama 24 sampai 72 jam atau 1 sampai 3 hari. Kita tunggu sampai airnya benar-benar banyak istilahnya gelembungnya seperti di gambar, itu berarti keadaan optimum di mana si mikrobanya sedang aktif-aktifnya ya. Kenapa ada gelembung berarti ada oksigen berarti ada kehidupan ya di situ. Nah, berarti itu waktu yang tepat untuk mengaplikasikan berarti harus langsung diaplikasikan. Nah, jadi kalau yang ini tidak bisa disimpan jadi harus langsung diaplikasikan nantinya ke tanah. Biasanya dicairkan dengan perbandingan setiap 1 liter cairan ini untuk 10 atau 20 liter air biasanya seperti itu ya. Adapun cara yang lain, misalnya ini menggunakan tanah serasah daun juga sama, dan juga nasi matang, gitu ya. Misalnya kita bisa eh, apa? Misalnya kita punya semacam besek, gitu ya. Besek itu kita isi Kita isi tanah, ya. Kita isi tanah bagian bawahnya, lalu nanti bagian atasnya kita isi nasi. Langsung kita tutup ya tanah yang tadi tanah yang serasa daun itu. Lalu kita tutup biarkan beberapa lama nanti nasinya itu biasanya akan banyak warna-warni ya. Nah, itu sumber mikrobanya di situ ya. Lalu nanti setelah itu kita bisa perbanyak nasinya kita ambil, kita perbanyak menggunakan apa? Misalnya kita campur dengan gula yang dicairkan atau kita campur dengan apa namanya molase gitu ya atau tetes tebu misalnya kalau tidak ada gula seperti itu. Nanti itu bisa diaplikasikan ya. Untuk skala halaman sebenarnya cukup dengan membuat mall satu ini gitu ya. Sebenarnya ada sampai 5 sebetulnya. Nah, lalu selain itu juga untuk jamu-jamuan juga penting untuk tanah dan tanaman ya karena ya seperti manusia gitu ya juga membutuhkan jamu-jamuan ya untuk sebagai sistem imun ya tumbuhan dan tanah juga sama ya.
Jadi kita bisa mengaplikasikan, misalnya ini ada bahan-bahannya juga sama, misalnya jahe, lengkuas, kunyit, kencur gitu ya. Ini tidak harus semuanya takarannya seperti ini, takarannya apa tidak baku lah sebetulnya, yang ada saja seperti yang ada saja di rumah gitu. Intinya bahan-bahan ini bisa menjadi sumber tadi, sumber jamu-jamuan gitu ya. Nah, jadi ini anti jamur gitu ya. Kalau yang jahe, lengkuas, kunyit ini bisa anti jamur, anti bakteri yang jahat dan sebagainya. Lalu jamur akar gitu ya. Jamur akar ini juga sama ya, misalnya untuk perakaran tumbuhan gitu ya. Nah ini em, ya intinya sebetulnya ketika kita akan membuat jamu-jamuan atau pupuk organik cair itu tergantung dengan kebutuhannya gitu ya. Nah ini selanjutnya adalah pupuk organik cair. Nah pupuk organik cair ini bedanya sama mikroorganisme lokal tadi apa? Sebenarnya kalau pupuk organik cair ini dia lebih apa? Kalau tadi yang tadi itu kan sumber mikrobanya ya. Kalau ini ada sumber mikrobanya juga, termasuk juga nanti ada bahan-bahan yang mengandung unsur haranya gitu ya, yang akan diurai. Nah ini bahannya dari apa? Pupuk organik cair. Jadi ini bahan-bahannya tergantung dari kebutuhannya nanti. Ada pupuk organik cair untuk masa untuk vegetatif. Vegetatif itu apa saja? Vegetatif itu nantinya ke pertumbuhan akar, daun, batang ya. Nah, kalau generatif itu ada juga generatif. Generatif itu nantinya ke pertumbuhan apa? Pertumbuhan bunga dan buah ya. Gitu. Nah, bahan-bahannya sebetulnya kurang lebih sama ya, sehingga kita bukan sama, maksudnya tergantung dari fasenya ya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui bahan-bahan yang ada di sekitar kita ini mengandung apa ya. Seperti itu. Contoh ketika misalnya ini untuk daun misalnya ya, kita bisa manfaatkan bahan yang dari daun. Misalnya kita bisa membuat POC dari daun legum-leguman seperti daun kacang, daun gamal, daun kacang-kacangan atau legum-leguman seperti daun gamal, turi, kedelai, ya. Lalu eh, ketika kita akan membuat POC gitu, ada beberapa yang perlu kita kita pahami gitu. Di antaranya adalah yang pertama, ada bahan-bahannya. Di antaranya yang pertama adalah eh, apa sumber apa namanya sumber mikrobanya dari mana gitu ya. Jadi sumber mikrobanya gitu ya. Yang kedua adalah bahan yang akan diurai oleh mikrobanya. Yang ketiga adalah makanan mikrobanya gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kan misalnya sumber mikrobanya dari mana? Sumber mikrobanya bisa dari air leri gitu ya, air cucian beras misalnya. Kalau di yang digambar ya, di PowerPoint. Lalu bahan yang akan diurainya apa? Bahan yang akan diurainya adalah bahan-bahan yang mengandung nitrogen, misalnya kalau untuk daun. Untuk pertumbuhan daun biasanya nitrogen. Itu apa saja? Ada gamal, ada daun gamal, daun turi gitu ya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah makanannya. Makanannya apa? Makanannya gula atau tetes tebu gitu ya. Cukup itu. Nanti mau bahannya apapun, misalnya oh saya mau membuat pupuk organik cair untuk buah-buahan, ya bisa berasal dari buah-buahan juga gitu ya. Misalnya dari buah-buahan, buah-buahan apa saja, ada buah-buahan misalnya ada, oh saya ada pisang yang sudah terlalu matang, ada nanas, ada apa. Terus nanti sumber mikrobanya dari mana? Oh dari air leri ya. Kalau nggak ada misalnya, oh misalnya oh saya punya ragi tape gitu, oh itu bisa jadi sumber mikroba ya, karena itu kan juga jamur ya, apa namanya, ragi itu kan, jadi yang akan mengurainya. Terus makanannya apa? Oh saya adanya gula gitu ya, gitu. Atau misalnya saya nggak ada air leri tapi ada air kelapa misalnya, nah itu juga sama ya. Dan air leri juga udah mengandung gula juga sebetulnya, tapi kita bisa tambahkan makanannya lagi, bisa berupa gula ataupun tetes tebu misalnya kalau ada, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ini di sini ada sumber kalsium misalnya dari tulang atau telur. Nah, ini prosesnya agak berbeda nih. Kalau yang tulang atau telur biasanya telur, kalau yang tulang itu kita perlu bakar dulu. Nah, ini sumber kalsium nanti. Kalsium ini arahnya kemana nanti? Arahnya kalsium ini pasti ke pertumbuhan
apa batang dan nanti termasuk juga eh, kekuatan dari buah itu gitu ya. Nah, kalau tulang ini perlu dibakar dulu, nanti dihancurkan, gitu ya. Nah, itu bisa langsung bisa langsung dicampurkan ke tanah, ataupun misalnya setelah dibakar itu di apa namanya kalau pengen ingin langsung bisa diserap oleh tumbuhan, itu bisa dicampurkan dengan asam, dengan yang mengandung asam. Misalnya bisa menggunakan cuka dan sebagainya, gitu ya. Bisa apa yang pokoknya yang istilahnya yang pH-nya di bawah 5 gitu ya, sehingga nanti terurai si kalsiumnya itu. Kalau telur juga sama, cangkang telur bisa ditumbuk gitu ya sampai ukurannya kecil. Kalau ingin paling simpel ya tinggal di apa di langsung diberikan ke tanah gitu ya. Tapi itu nanti slow release. Kalau pengen langsung diserap juga bisa dicampur dengan tadi dengan yang memiliki cairan yang memiliki pH yang rendah gitu ya. Nah, ini juga ada cara membuat fotosintetik bakteri. Ya, fotosintetik bakteri ini untuk apa? Untuk biasanya untuk merangsang pembuahan atau pembungaan atau masa generatif gitu ya. Nah, jadi bahan-bahannya apa? Cukup mudah. Ada telur, ada saus ikan atau kecap ikan, ya. Nah, di sini sebenarnya menggunakan MSG ya. Kalau saya tidak menggunakan MSG, tapi bisa menggunakan misalnya apa? Bisa menggunakan terasi gitu ya. Jadi tidak usah menggunakan MSG, bisa menggunakan terasi. Lalu botol bening 2000 ml misalnya dan air bersih. Nanti ini dicampurkan lalu jadi ini dicampurkan gitu ya. Setiap 10 sampai 15 mili campuran tadi, campuran telur, saus ikan atau kecap ikan, terus terasi itu dicampurkan dengan 2 liter air. Jadi banyak sekali sebenarnya ini. Dan nanti dijemur sampai warnanya pekat jadi merah biasanya atau hijau. Ada dua pigmen dari bakteri fotosintetik ini yaitu warna merah dan hijau. Ya. Nah, ada dua pigmen ya, warna merah dan hijau dari fotosintetik bakteri ini. Ya. Dan ini nanti akan merangsang pembungaan atau pembuahan. Biasanya diaplikasikannya bisa disemprotkan ke daun ya, ataupun bisa ke tanah ya. Nah, lalu selanjutnya adalah efektif mikroorganisme atau hasil seleksi mikroba. Nah, bedanya sama yang mikroorganisme lokal tadi, mol itu tadi bakterinya itu lebih banyak, lebih beragam ya. Kalau EM itu ibaratnya kita menyeleksi efektif mikroorganisme satu bakteri aja gitu atau satu mikroba aja atau beberapa mikroba aja gitu ya. Nah, ini juga bisa membantu gitu ya, membantu menghidupkan tanah ya. Nanti saya coba share salah satu contoh membuat efektif mikroorganisme dari bahannya itu dari susu ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tanaman penyumbang makanan. Nah, ini penting juga dihadirkan di ekosistem halaman kita untuk menunjang tadi ya kehidupan dalam tanah dan tumbuhan di sekitarnya. Ini juga kita bisa menanam tanaman-tanaman legum atau tanaman penyumbang nitrogen. Jadi tanaman ini mengambil nitrogen di udara, akhirnya menjadi nitrogen yang tersedia di dalam tanah ya karena bersimbiosis dengan mikroba dengan bakteri yang mengurai tadi nitrogen itu. Ya, ini ada macam-macam ya. Ada yang berupa pohon-pohonan, ada yang berupa sayuran gitu ya, ataupun kacang-kacangan ya. Ini di sini ada contoh-contohnya nanti bisa dibaca. Dan biasanya tanaman-tanaman ini juga sebagai tanaman-tanaman yang digunakan sebagai perintis juga gitu ya. Karena misalnya ketika membuat bedeng kita bisa tanam dulu tanaman-tanaman kacang-kacangan gitu ya. Biasanya seperti itu. Nantinya tanahnya setelah kacang-kacangan baru tanam yang tanaman-tanaman yang daun-daunan misalnya yang kita akan makan daunnya gitu ya. Ataupun kita bisa tanam berbarengan. Lalu selain itu juga ada tanaman-tanaman dynamic akumulator atau apa namanya tanaman-tanaman yang apa istilahnya menyumbang unsur hara gitu ya. Salah satu yang terkenal ini comfrey ya. Ini comfrey ini dia bukan menyumbang ya, menambang unsur hara.
dari dalam tanah karena akarnya yang dalam gitu ya. Akhirnya eh, ditariklah ke atas gitu ya, yang unsur hara yang ada di dalam tanah akhirnya tersedia di sekitarnya. Lalu kita bisa juga mengidentifikasi tanah dengan indikator gulma. Jadi gulma biasanya kita itu melihat gulma itu ada sebagai tumbuhan yang tidak ada manfaatnya. Tapi selain itu malah gulma ini ketika kita melihat dari sudut pandang lain atau tumbuhan liar ini adalah tumbuhan yang memberikan info atau informasi kepada kita gitu ya. Jadi nanti sebetulnya bisa hasil observasi dari teman-teman juga bisa apa namanya melibatkan istilahnya tadi di halaman rumah kita biasanya ada tanaman apa yang tumbuh gitu ya, dicatat ya. Seperti contohnya ini rumput jari atau crabgrass ini tumbuh di tanah yang kekurangan unsur hara rendah kalsium. Oh, berarti kalau ada rumput jari ini kekurangan tanahnya kekurangan kalsium sehingga kita bisa aplikasikan tadi misalnya bahan organik yang mengandung kalsium atau pupuk cair yang mengandung kalsium. Misalnya tadi ada dari apa cangkang telur dan sebagainya. Lalu ada pakis rapuh, tumbuhan dalam kondisi hampir netral dan kering. Pakis ini adalah eh, apa namanya berada di dalam kondisi yang netral dan kering, gitu ya. Lalu juga pakis burung unta ini menunjukkan lokasi yang sangat subur, misalnya ya. Lalu ada oksalis atau wood sorrel, ini juga kita bisa makan, ya. Eh, ini menunjukkan tanah ini kalsiumnya rendah dan magnesiumnya tinggi, ya. Nah, sehingga nanti kita bisa merespon gitu ya dari indikator gulma ini. Nah, misalnya contoh ada lagi plantain atau daun sendok, Plantago mayor, ini tumbuh di tanah masam ya. Oh, tanahnya berarti terlalu masam ya, yang padat dengan kesuburan rendah ya. Jadi tanahnya liat, padat, biasanya kesuburannya rendah. Tapi ini juga tanaman ini bisa kita manfaatkan juga untuk kita konsumsi ini sebagai tanaman obat biasanya Plantago mayor ini. Lalu krokot ya, ini menyukai tanah yang subur dan merupakan indikator fosfor yang tinggi ya. Nah, jadi ketika tumbuh krokot ini berarti fosfornya tinggi ya. Indikator fosfor di tanah kita tinggi. Dan ini bisa kita konsumsi juga ya, gitu. Lalu selanjutnya ini ada contoh bagaimana membuat ruang hidup tanah yang sehat, yaitu dengan mengaplikasikan jadi kompos ditambah dengan biochar tadi atau arang, sehingga ini menjadi kita sebut terra preta. Jadi terra preta ini adalah tanah yang ada di eh, apa suatu pendekatan ya yang didapatkan dari kita mengobservasi tanah yang berada di hutan Amazon, yang mana tanahnya ini sangat lapisan topsoilnya ini sangat-sangat dalam ya, dan tanahnya tinggi akan kandungan karbon ya sehingga tanahnya subur. Nah, nah ini ya juga sama nih kalau mau membuat kompos gitu ya, misalnya nanti di halaman rumahnya gitu ya kita bisa dalam sebuah ember atau bucket atau dan sebagainya itu eh, dengan membuat layering seperti ini ya. Dan nanti biasanya setiap beberapa hari di apa diaduk biasanya gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada cara membuat lasanya garden bed atau ketika akan membuat bedengan ya. Jadi kita itu nantinya akan membuat lapisan-lapisan tanah ya. Jadi untuk membuat bedengan, ya, misalnya di tanah yang baru kita akan membuat bedengan, itu lapisan bawahnya kita bisa menggunakan kardus, lalu misalnya selanjutnya ada ranting-ranting kayu, ada daun kering, ada daun-daun hijau, ya, atau sampah-sampah dapur. Ini sebenarnya sama dengan ketika kita akan membuat kompos, ya. Jadi hanya saja ini langsung di bedengan di tempat nantinya kita akan menanam, gitu ya. Jadi kita bisa menumpuk bahan-bahan ini, ya. Ada kardus, ranting, ranting kayu, ya, bahan intinya coklat, hijau. Ya kalau ada sampah organik atau kotoran hewan bisa dimasukkan juga. Nanti bahan coklat lagi, daun kering lagi, ya. Misalnya ini ada bonggol pisang kalau ada, lalu ada coklat lagi, bahan coklat lagi, ya. Daun kering atau jerami.
Lalu paling atas ini media tanam biasanya, media tanam dan mulsa ya. Nah, media tanam dan kompos ini eh, misalnya kalau ingin kita bisa langsung menanam itu minimal 15 cm ya tebalnya gitu ya. Dan nanti lama-lama lapisan yang di bawah ini akan terdekomposisikan jadi tanah ya. Jadi tanah sehingga akhirnya istilahnya kita seperti membuat bedeng permanen nantinya yang dalam jangka waktu lama gitu ya. Nanti kalau tapi pasti ini pun akan turun nantinya akan habis sehingga kita isi lagi dengan kompos biasanya seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya. Biasanya kita bisa membuat bedeng, bisa kalau ini bisa menggunakan kontainer seperti ini atau misalnya kita kalau ada genteng bekas kita menggunakan genteng kalau di halaman yang tanah gitu ya. Kalau misalnya nanti yang di rooftop bisa di rooftop ataupun di balkoni bisa menggunakan pot yang eh, bisa menggunakan pot gitu ya. Jadi intinya menggunakan bahan-bahan yang ada gitu ya. Tapi lapisan-lapisannya dibuat seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah lapisan bedeng kue lapis gitu ya atau lasanya garden bed karena seperti lasanya atau seperti kue lapis misalnya ya berlapis-lapis. Nah, selanjutnya adalah mulsa bahan organik. Nah, mulsa bahan organik ini berfungsi sebagai apa? Mengurangi evaporasi. Tadi ya tanah itu harus selalu tertutup. Sehingga tanah itu lembab secara terus-menerus lembab kan tanaman membutuhkan kelembaban untuk apa namanya agar dia bisa tumbuh dengan baik ya. Lalu menghangatkan ketika dingin dan menyejukkan ketika panas ya. Lalu mencegah pertumbuhan gulma, menambahkan bahan organik ya, lalu mengurangi erosi dan menetralkan pH. Nanti bahan-bahan organik ini akan berubah menjadi akan terdekomposisi menjadi tanah kembali gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada perawatan dalam tanah di dalam bedengan gitu ya. Ini sama juga ketika kita akan membuat apa bedengan lah istilahnya ya ketika kita akan membuat bedengan. Nah, ini juga ada gambaran gitu ya di mana ketika istilahnya sebetulnya untuk sumber-sumber kompos ini sebenarnya ketika kita berjejaring misalnya dalam apa namanya dalam community atau dalam masyarakat kita bisa bisa membuat ini secara komunal sebetulnya ya. Jadi misalnya dari dari sisa-sisa makanan ya kita bisa olah bersama jadi dengan membuat suatu sistem composting ya bersama misalnya tetangga atau masyarakat sekitar lalu nanti misalnya akhirnya ke kebun gitu ya ke community garden gitu ya ke kebun kebun komunitas atau kebun masyarakat lalu nanti ke lokal market lalu nanti akhirnya jadi makanan akhirnya kembali jadi sampah dapur gitu ya. Nah, ini gambaran saja closed loop community composting ya. Ini bisa sangat bisa diaplikasikan juga. Nah, jadi kurang lebih mungkin itu terkait dengan tanah ya. Nanti selanjutnya mungkin akan ada ataupun kita akan coba untuk mengirimkan beberapa video tutorial ya untuk membuat tadi ya untuk menghidupkan tanah, untuk membuat bedengan gitu ya. Yang ada di materi ini sebagai sebagai gambaran dan nanti juga akan dikirimkan video-videonya tutorial ya di Google Classroom sehingga mari kita mari kita konservasi tanah kita mari kita jaga tanah kita mari kita hidupkan tanah kita ya karena tanah itu hidup ya tanah itu bukan benda mati tanah itu hidup di situ banyak kehidupan gitu ya kalau tanah itu mati maka ya masa depan manusia juga terancam gitu ya dan kita juga bergantung dari situ ya. Nah, ini ada sebuah refleksi kembali gitu ya. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka di sana ia memperoleh pahala atau memperoleh kebaikan gitu ya. Dan tanaman yang dimakan binatang kecil seperti burung atau binatang liar, maka itu menjadi sedekah gitu ya. Nah, jadi eh, dalam ketika kita menghidupkan tanah gitu ya, manfaatnya ternyata besar. Manfaatnya bagi kita tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk ekosistem. Ya, ya mungkin itu
dari saya terkait dengan materi tanah, saya kembalikan kepada Teh Aca. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh barangkali ada pertanyaan. Kang mau nanya dong. Ya, boleh, boleh. Silahkan Bu Bu Henning ya dari Tangsel. Kan iya, jadi kan di rumah tuh saya udah ngompos nih. Terus kalau ngompos tuh kan biasanya yang masuk cuma sampah dapur nabati ya, kayak sayur, terus buah gitu kan. Nah, apakah itu jadi berefek ke tanah kita ketika diaplikasikan kompos itu hanya kayak nitrogen ya? Soalnya kalau aku lihat tuh di sini kayak halamanku tuh bunganya itu jarang atau buah itu suka suka rontok gitu. Buah atau bunga itu suka rontok atau bunga itu jarang, tapi daun itu hijau banget. Tanaman-tanaman yang emang cuma diambil daunnya itu bisa sampai hijau seger-seger gitu. Tapi kalau yang masalah dia harus berbunga atau dia harus berbuah itu kalau nggak jadi bunga rontok, buah juga rontok gitu. Itu apa gara-gara komposnya hanya isinya nitrogen aja atau gimana ya Kang ya? Itu aja sih. Ya, ya. Jadi ada beberapa faktor. Salah satunya ya bisa jadi itu dari kalau memang sebenarnya kompos juga tergantung dari bahan-bahan yang kita masukkan, gitu ya. Apa Kalau bahan yang kebanyakan kita masukkan adalah sumber nitrogen, itu juga pasti nanti ya apa namanya, yang bahan-bahan atau mineral yang ada di situ atau nutrisi yang di situ yang tersedia itu nitrogen gitu ya. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa menyeimbangkannya gitu ya? Ya kita bisa apa namanya? Kalau misalnya kan ada buah-buahan juga yang masuk, misalnya ya itu juga kan bisa jadi nanti sebagai sumber apa biasanya kalau dari buah-buahan itu kan biasanya lebih ke tinggi kaliumnya gitu atau potasiumnya gitu ya, yang itu nanti arahnya ke pembuahan gitu ya. Ataupun sebetulnya kalaupun misalnya dari komposnya seperti itu gitu ya, eh, kita bisa bisa support itu dengan tadi dengan kita membuat mikroorganisme lokal, kita bisa membuat apa namanya tadi pupuk organik cair gitu yang untuk merangsang untuk menghidupkan atau mengaktifkan si mikroba ataupun unsur hara yang memang arahnya tadi ke arah generatif gitu ya. Ataupun kita bisa melihat faktor lainnya. Faktor lainnya misalnya apakah di situ sumber mataharinya cukup gitu untuk bunga-bungaan, apakah cenderung area yang shady ataupun lebih ternaungi dan sebagainya. Karena salah satunya faktornya juga itu juga eh, apa namanya kalau terkait dengan bunga dan buah, dan biasanya kalau untuk pohon-pohon buah gitu ya itu membutuhkan cukup matahari gitu ya, sehingga makanya kenapa nantinya ada proses pemangkasan kalau dalam buah-buahan biasanya pohon buah ya, terutama pohon buah. eh karena untuk agar matahari bisa masuk sehingga proses fotosintesis bisa maksimal di situ itu. Nah, sehingga tadi ada pupuk organik cair misalnya yang fotosintetik bakteria itu sebenarnya untuk tadi untuk ibaratnya merangsang pertumbuhan generatif gitu ya, karena di situ ada bakterinya spesifik untuk fotosintesis gitu yang nanti arahnya bisa ke generatif juga gitu. Jadi ya itu sumber kompos itu bisa jadi juga eh, ya tergantung dari apa yang kita masukkan gitu ya ke kompos itu. Tapi sebetulnya tidak masalah juga. Kita tinggal bisa apa kita bisa menyeimbangkan itu nanti dengan metode yang lain misalnya. Kalau memang karena sumber komposnya banyaknya sayuran, lebih bagus sebenarnya lebih beragam itu akan tentunya akan lebih beragam gitu ya. Mungkin itu kurang lebih eh Bu Hening ya. Makasih Kang. Ya, sama-sama.
Terima kasih banyak Mbak Hening tadi pertanyaannya. Eh, Kak Sari sama Unimita. Boleh Kak Sari dulu boleh Mangga? Silahkan. Halo, selamat malam. 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 Aku sebelum kasih poin, aku mau bilang apa presentasinya bagus banget. Yang di-share tuh bener-bener apa yang aku cari tentang tanah. Jadi sedikit background ya. Sebenarnya aku tidak ada sama sekali background tentang menanam-nanam ini. Tapi em, karena suatu kondisi aku merasa aku harus mulai belajar. Nah, tentang sangat menjawab pertanyaan sebenarnya. Jadi pas COVID lalu orang tuaku tuh menanam vanila. Terus menanamnya langsung sekali banyak 100 pohon gitu. Terbengkalai pelan. Kayaknya kalau bukan saya nggak tahu lagi siapa yang harus menjalankan. Nah, kondisinya adalah juga pakai pupuk organik. Tapi sampai harusnya di tahun ketiga keempat ini dia tidak berbunga. Sulit sekali untuk berbunga. Jadi setelah belajar hari ini, oh ternyata apa ya, ada namanya yang PSB tadi, terus kayak ada em, apa ya, ada jamu-jamu yang digunakan untuk kayak membuat dia tuh lebih sehat. Terus ternyata em, harus buat mungkin pertanyaanku jadi tanaman apa sih yang sebenarnya bagus untuk di sekitar taman